Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila, salam sehat dan bahagia buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, untuk pagi ini saya akan memberikan materi terkait pelatihan coaching dan mentoring untuk materi tahapan dan instrumen coaching. Mohon maaf, sebelumnya suara saya agak sedikit serak karena saya ada batuk ya, Bapak dan Ibu ya. Oke, baik, kita mulai saja Bapak Ibu, tetapi sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa, bersama-sama agar kegiatan kita diberikan kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, kita mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Bambang Wiyoso, saya adalah Widesuara Ahli Madya dari Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Lembaga Administrasi Negara. Beralamat kantor di Jalan Administrasi 2 Pejombongan, Jakarta Pusat. Eh, Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan alhamdulillah sekarang saya ini sebagai seorang Widesuara jenjang Ahli Madya dan saya eh, eh, menyukai pekerjaan saya, profesi saya saat ini, seperti itu. Oke, eh, untuk deskripsi singkat dari mata pelatihan materi kita hari ini, yaitu tahapan dan instrumen coaching. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menerapkan tahapan dan instrumen coaching dan mentoring. Pembelajaran meliputi tahapan coaching dan mentoring dan instrumen coaching dan mentoring. Pembelajaran dalam mata pelatihan ini dilaksanakan secara daring dan klasikal dengan menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi. Keberhasilan pembelajaran dinilai dari kemampuan peserta untuk dapat menerapkan tahapan dan instrumen coaching dan mentoring. Kurang lebih seperti itu untuk deskripsi singkatnya. Sementara untuk hasil belajar di sini setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu menerapkan tahapan dan instrumen coaching dan mentoring. Untuk indikator hasil belajar, setelah mengikuti pembelajaran ini peserta dapat pertama menjelaskan tahapan coaching dan mentoring, kemudian menjelaskan instrumen coaching dan mentoring. Tapi untuk eh, kali ini saya hanya membatasi untuk tahapan coachingnya di jenis tahapan coaching Grow dan instrumen yang saya gunakan untuk kali ini saya menggunakan instrumen Rollmap. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, baik, kita akan melakukan review pembelajaran yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan kemarin, tetapi caranya dengan kita bagi kelas ini dalam 5 kelompok ya, Bapak dan Ibu. Nanti masing-masing kelompok, Bapak Ibu harus menuliskan review pembelajaran kemarin itu di papan flip chart, apa yang sudah Bapak Ibu pelajari kemarin. Kemudian dari kelompoknya, Bapak Ibu silakan pilih satu atau dua orang untuk bisa tinggal di tempat, sementara anggota yang lain dapat mengunjungi kelompok yang lain untuk mendapatkan penjelasan review pembelajaran kemarin dari perwakilan kelompoknya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan metode window shop seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah itu nanti ada penjelasan review di masing-masing perwakilan kelompok dilakukan maksimal selama 5 menit. Ya, jadi Bapak Ibu nanti berputar dari kelompok satu ke kelompok yang lain. Dan durasi waktu pada saat Bapak Ibu mendapatkan penjelasan di satu kelompok hanya 5 menit. Setelah 5 menit mendapat penjelasan dari perwakilan kelompok, maka Bapak Ibu harus beralih ke kelompok yang lain secara bergiliran. Seperti itu Bapak Ibu. Apakah sudah jelas? Sudah ya. Oke, baik. Bapak Ibu kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk melakukan kegiatan review pembelajaran ini. Silakan Bapak Ibu. Pre-memory. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, seperti biasa, kita akan melakukan pretest dulu ya, Bapak Ibu ya. Pretest, jadi di sini akan mengukur tingkat pengetahuan Bapak Ibu
terkait materi yang nanti akan saya sampaikan. Sebelum saya menyampaikan materi, saya akan melakukan pretest dulu. Materi pretest ini eh, kita akan kita lakukan selama 15 menit dengan menggunakan aplikasi Live Worksheet. Oke, baik Bapak Ibu, nanti saya akan kirimkan link pretestnya ke dalam laptopnya Bapak Ibu masing-masing. Baik, untuk pretest kita mulai ya Bapak Ibu, silakan. Pre-memory. Baik, untuk sistematika pembelajaran untuk hari ini kita ada dua yang harus kita lakukan. Pertama-tama adalah saya akan menjelaskan tahapan coaching, ya. Dan di sini mungkin saya akan mengambil satu satu tahapan coaching saja, yaitu saya menggunakan Grow, ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana instrumen coaching yang akan digunakan. Nah, instrumen coaching yang akan digunakan nanti saya akan menjelaskan hanya satu, yaitu role map. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita mulai saja di sini. Untuk tahapan percakapan dalam coaching yang kita akan jelaskan di sini, apa yang dimaksud dengan tahapan percakapan dalam coaching itu adalah mengatur proses percakapan coaching dalam alur yang logis dan terstruktur. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti percakapan, tapi kita buat alurnya secara logis dan terstruktur. Gitu. Percakapan dalam coaching itu maksudnya adalah ada penjelasan agenda di dalamnya dan tujuan yang akan dicapai. Di situ kita akan berbicara terkait agenda dan tujuan yang akan dicapai. Dan kedua adalah kita di sini kita membahas terkait eh, pemetaan, penggalian dan membangun ide-ide di dalam proses percakapan coaching tersebut. Dan juga bila ada momen yang pas, nanti akan ada sharing pengetahuan dan pengalaman yang diberikan oleh coachingnya, ya seperti itu. Dan kemudian diakhiri dengan kesepakatan eh, berupa action plan atau rencana aksi dan komitmen untuk melakukan eh, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh coach kemudian seperti itu. Demikian percakapan dalam coaching. Kemudian untuk tahapan atau proses coaching di sini sebetulnya ada banyak ya Bapak dan Ibu ya. Di sini ada, saya sebutkan di sini ada 5. Ada namanya PEDI, kemudian ada namanya Grow, ada juga Grow Me, ada Combat, dan ada Step by Step. Jadi saya sebutkan di sini aja ada 5. Tetapi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa saya hanya akan eh, mengambil satu tahapan proses coaching saja, yaitu tahapan Grow, Bapak dan Ibu. Jadi grow coaching proses atau proses coaching grow di sini sebetulnya grow itu sebetulnya adalah akronim Bapak dan Ibu. Akronim grow ini G-nya adalah goal, R-nya itu adalah reality, O-nya itu adalah obstacle atau options, dan W-nya itu atau W-nya itu adalah way forward. Gitu Bapak dan Ibu. Jadi goal itu berarti di sini kita maksudnya coach coach membantu coachee di dalam menggali dan merumuskan tujuan yang diinginkan secara konkret. Tujuan harus dapat diukur dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Seperti itu. Sementara untuk reality, di sini maksudnya adalah coach membantu coachee dalam memahami situasi saat ini, mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan. Sementara untuk option itu adalah coach di sini membantu coachee dalam mengidentifikasikan berbagai pilihan dan strategi yang dapat diterapkan. Proses ini melibatkan pemikiran yang kreatif, ada brainstormingnya juga, dan mengeksplorasi berbagai pendekatan yang mungkin bisa dilakukan. Sementara terakhir untuk way forward adalah coachee dan coach dan coachee bekerja sama untuk merancang
tindakan yang spesifik yang harus diambil oleh coach. Rencana ini mencakup target waktu, sumber daya yang diperlukan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh coach untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seperti itu. Baik, kita bahas terkait goal ya Bapak Ibu, yang di G atau goal ya. Jadi seperti tadi sudah saya sampaikan, goal di sini tahapan tahapan G atau goal ini artinya coach membantu coach dalam menggali dan merumuskan tujuan yang diinginkan secara konkret. Tujuan harus dapat diukur dan dapat dicapai dalam waktu tertentu. Jadi di sini nanti coach akan menanyakan kepada coach terkait tujuan yang akan dicapai oleh coach. Ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang bisa disampaikan oleh coachnya itu antara lain, Bapak Ibu, seperti ini. Seperti apa yang ingin Anda perbaiki di organisasi Anda? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Ini pertanyaan-pertanyaan untuk tahapan goal. Kemudian ada lagi pertanyaan, apa yang ingin Anda ubah kondisinya? Bagaimana kondisi yang Anda inginkan? Apa indikasi kondisi yang lebih baik itu? Gitu. Sejauh mana peran Anda dalam mewujudkan kondisi tersebut? Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach ke coachnya, seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan ini kalau bisa jangan dihafalkan, Bapak Ibu. Jadi mengalir begitu aja. Tetapi Bapak Ibu harus bisa memahami coachnya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini tujuannya adalah untuk merumuskan tujuan yang diinginkan oleh coachnya. Gitu. Kemudian juga ada lagi pertanyaan, berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk mencapai kondisi tersebut? Seperti itu. Bagaimana Anda tahu jika Anda berhasil? Bagaimana Anda mengukur keberhasilan itu? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa coach tanyakan pada saat tahapan goal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk tahapan reality di mana tahapan reality ini coach membantu coachee dalam memahami situasi saat ini, mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi pencapaian tujuan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di dalam tahapan reality ini mungkin coach bisa menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan reality saat ini. Seperti apa yang terjadi saat ini di organisasi Anda? Gitu ya Bapak Ibu. Apa masalah yang dihadapi organisasi Anda? Siapa saja yang terlibat di dalamnya? Gitu. Apa yang akan terjadi bila permasalahan tersebut berkelanjutan? Apa dampaknya terhadap Anda dan semua yang terlibat di dalamnya? Apa saja yang sudah Anda lakukan selama ini? Bagaimana hasil yang Anda dapatkan? Apa saja yang masih jadi kendala? Serta apa saja yang masih belum terselesaikan masalahnya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak Ibu coach tanyakan pada saat tahapan reality. Ya, jadi ini mengalir ya, mengalir aja ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini kalau bisa jangan dihafalkan. Jadi takutnya kalau Bapak Ibu hafalkan nanti pada saat terjadi proses coaching dengan menggunakan grow ini tiba-tiba Bapak Ibu stuck. Ya, jadi mengalir saja tetapi Bapak Ibu benar-benar memahami pertanyaan ini seperti itu. Ya. Oke. Baik, selanjutnya tahapan option. Option ini di mana coach membantu coach dalam mengidentifikasikan berbagai pilihan dan strategi yang dapat diterapkan oleh coach. Ya, Bapak Ibu. Nah, di tahapan option ini mungkin Bapak Ibu coach bisa menanyakan kepada coachnya pertanyaan-pertanyaan berikut. Seperti, apa solusi yang bisa Anda lakukan? Ya, Bapak Ibu ya. Jadi solusi ini kan berarti option ya. Gitu. Apalagi yang dapat diperbuat? Apa untung ruginya solusi tersebut? Apa yang akan terjadi dengan organisasi Anda bila solusi tersebut dilaksanakan? Nah, seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang terkait tahapan option. Dan Bapak Ibu bisa juga mencari lagi kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa lagi nih yang bisa ditanyakan pada saat tahapan option. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Selanjutnya
Terakhir adalah tahapan way forward. Nah, ini way forward ini di mana tahapan ini di mana coach dan coach bekerja sama untuk merancang tindakan yang sifatnya spesifik yang harus dilakukan oleh coach. Seperti itu. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa coach tanyakan kepada coachnya antara lain ya Bapak Ibu ya di sini. Solusi mana yang Anda akhirnya pilih? Ya, nanti kan coachnya nanti akan menjawab ya. Kira-kira solusi ini macam-macam dan itu nanti bisa dipilih sama dia. Terus sejauh mana solusi tersebut mengalami sejauh mana sorry, sejauh sejauh mana solusi tersebut mengatasi permasalahan yang ada. Solusi Anda, bagaimana Anda tahu bila solusi tersebut berhasil? Nanti coachnya akan menjelaskan panjang lebar di situ. Bapak Ibu cukup menanyakan ini. Kapan Anda akan memulai solusi tersebut? Siapa saja yang bisa membantu Anda? Nah, ini untuk pertanyaan ini mungkin berhubungan dengan instrumen nanti ya, Bapak Ibu ya, instrumen roadmap ya. Ini pertanyaan ini mungkin ada kaitannya dengan roadmap yang nanti akan saya jelaskan kemudian. Siapa saja yang bisa membantu Anda? Gitu. Kemudian siapa saja yang harus tahu tentang rencana Anda ini? Sejauh mana mereka terlibat? Pada skala 1 sampai 10, 1 minimum, 10 maksimum, seberapa besar komitmen Anda untuk melaksanakan solusi tersebut? Apa yang menghalangi untuk mencapai 10? Misal seperti itu ya Bapak Ibu. Apalagi yang dapat Anda lakukan untuk mencapai 10? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu bisa lakukan pada saat tahapan eh, coaching proses di huruf W, ya, way forward. Nih, Bapak Ibu. Ini pertanyaan banyak ya sebetulnya Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak usah pilih semuanya. Jadi pilih salah satu gitu ya, salah satu atau dua, tiga gitu ya, nggak usah semuanya. Dan lagi-lagi Bapak Ibu sepertinya nggak usah dihafalkan. Nah, supaya Bapak Ibu bisa memahami pertanyaan ini, Bapak Ibu harus melakukan latihan. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itu nempel di sini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nggak usah dihafalin, jadi langsung keluar mengalir begitu aja. Dengan banyak latihan, dengan banyak practicing, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan melekat di otak kita gitu Bapak Ibu. Tinggal tinggal kita sampaikan saja secara spontan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kita sudah menyampaikan tahapan coaching proses grow ya Bapak Ibu ya. Goal, reality, option, dan way forward. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu untuk penjelasan selanjutnya. Kali ini saya akan menjelaskan terkait instrumen dalam coaching ya. Lagi-lagi yang namanya instrumen dalam coaching itu sebetulnya ada banyak ya Bapak Ibu ya. Di sini saya mengidentifikasikan cukup ada 5 saja. Ya, kurang lebih yang pertama ada yang namanya instrumen dalam coaching etik, kemudian juga ada yang namanya eh, coaching kontrak, kemudian juga ada yang namanya Johari Windows, kemudian ada yang namanya role map, dan terakhir ada yang namanya Six Thinking Heads. Nah, untuk kali ini, karena waktunya terbatas, saya hanya menjelaskan untuk yang instrumen dalam coaching role map. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, baik, baik Bapak Ibu kita akan lanjutkan. Jadi yang namanya instrumen role map di sini adalah tools coaching untuk menganalisa situasi coachee saat ini dengan terlebih dahulu mengidentifikasikan pada peta peran orang atau sekelompok orang yang memiliki peran penting terhadap coachee atau terhadap Anda di sini. Termasuk Anda sendiri, termasuk coachee sendiri. Seperti yang ditunjukkan oleh analisa jangkar karir Anda. Nah, orang-orang yang bisa Anda petakan di sini seperti anggota keluarga, teman dekat, atasan Anda, bawahan Anda, organisasi tempat Anda bekerja, rekan atau kelompok tertentu yang terkait dengan pekerjaan Anda, dan sebagainya, dan sebagainya. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, baik. Mudah-mudahan jelas ya, Bapak Ibu ya.
Nah, langkah-langkah dalam membuat role map ini, jadi instrumen role map ini ada langkah-langkahnya nih Bapak Ibu. Langkah-langkahnya yang bisa saya sampaikan adalah pertama, jadi Bapak Ibu harus menggunakan kertas kosong. Kemudian Bapak Ibu nanti tuliskan nama koci, nama Anda di tengah-tengah kertas, gitu ya. Kertas, kertas besar gitu, kosong. Nanti di tengah-tengah kertas itu Anda tulis nama Anda di situ sebagai kocinya ya. Jika Anda berada dalam organisasi, kemudian letakkan atasan Anda di atas kertas, ya, di atas, posisi atas. Dan gambarkan panah ke arah Anda. Jadi, Anda sudah mendapatkan satu orang yang bisa Anda petakan untuk membantu Anda. Pertama adalah atasan. Nah, ini contoh saja ya, Bapak dan Ibu ya. Seandainya atasan itu masuk ke dalam orang yang bisa membantu Anda di dalam proses eh, apa namanya pencapaian tujuan gitu. Jadi kalau ada atasan Anda dalam organisasi maka tuliskan di atas. Kemudian buat panahnya sampai ke bawah, menuju ke Anda gitu. Kemudian letakkan bawahan Anda di bawah Anda dan gambarkan panah dari masing-masing bawahan Anda itu ke tengah menuju Anda gitu ya. Nah, tadi atasan, kalau atasan di atas, kalau bawahan itu di bawah nulisnya. Seperti itu. Dan ada tanda panahnya menuju ke Anda. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Bawahan itu mungkin nggak nggak cuma satu, mungkin bisa satu, dua, tiga orang gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian yang nomor 4, lanjutkan proses ini seterusnya dengan menuliskan di atas atau di bawah atau di kanan atau di kiri semua orang yang mengharapkan sesuatu dari Anda dalam peran Anda. Nah, jadi orang-orang itu nanti bisa Anda tulis di atas, di bawah, di kanan dan kirinya, ya, sesuai dengan apa yang Anda harapkan terhadap peran Anda. Seperti rekan-rekan di organisasi Anda, pelanggan Anda, anggota komunitas, anggota keluarga Anda, termasuk anak-anak, orang tua, dan kerabat dekat, teman dekat, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi sebetulnya banyak yang bisa Anda petakan ya untuk instrumen role map ini. Kemudian tujuannya untuk membuat mapping role map ini adalah untuk menemukan semua orang dalam lingkungan Anda sehingga Anda dapat menganalisis semua peran orang yang dapat Anda tanggapi. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan jelas ya, gitu. Apakah sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait role map? Ya, alhamdulillah jelas ya. Baik, saya akan lanjutkan. Jadi, tahapan dalam buat role map, jadi gambarkan panah dari diri Anda kembali ke diri Anda. Jadi, coach sendiri juga bisa membuat apa role map itu ya, tapi menuju ke diri Anda gitu loh, ke diri coach itu. Karena kan Anda juga mempunyai peran terhadap apa yang ingin Anda capai, seperti melanjutkan pendidikan, mengisi waktu luang dalam hobi dan olahraga, kemudian juga ikut serta dalam kegiatan sosial, memenuhi target kesehatan dan kebugaran Anda dan sebagainya. Jadi nanti dalam role map itu Anda bisa membuat Anda sendiri juga, tapi arahnya juga ke Anda gitu. Ya, seperti itu. Seperti ini gambarnya, ya. Nah, ini ini adalah gambar Anda menuju ke Anda sendiri. Ya, seperti itu. Dan ini eh, adalah gambar yang bisa kita lakukan, yang bisa kita gambarkan di dalam instrumen coaching role map. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak. Oke, baik kalau begitu, kalau Bapak Ibu sudah jelas, kita akan melakukan simulasi ya Bapak Ibu ya. Jadi simulasi ini kita menggunakan tahapan grow dan juga menggunakan tools instrumen role map. Baik. Kita punya waktu kurang lebih 30 menit untuk simulasi, kita berpasang-pasangan saja, gitu. Jadi nanti kita akan pilih, mungkin saya akan pilih eh, Pak Pak Iqbal dan Bu Mary ya, berpasang-pasangan. Kita akan melakukan simulasi tahapan grow dengan menggunakan instrumen role map.
Oke baik, Primo Mori, terima kasih, Pak Iqbal dan Bu Mary sudah, eee, bersedia melakukan simulasi tahapan grow dan instrumen roadmap ini. Terima kasih banyak. Baik, dari simulasi yang tadi sudah dilakukan oleh Pak Iqbal dan Bu Mary, saya lihat sudah cukup bagus ya Bapak dan Ibu ya. Bu Mary sebagai coaching-nya dan Pak Iqbal selaku coach-nya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh Pak Iqbal ya sudah cukup baik dan Bu Mary sudah memahami dan menjawabnya dengan baik pula. Ya seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya sudah baik dan instrumen yang sudah digunakan adalah roadmap. Jadi siapa yang bisa membantu, coachee di dalam, eee, upaya untuk mencapai tujuannya, itu sudah tergambarkan dengan baik oleh coachee-nya. Baik, terima kasih. Demikian feedback saya ya terkait simulasi, tahapan grow dengan instrumen roadmap yang sudah Pak Iqbal dan Bu Mary, lakukan tadi. Baik, pada tahap ini kita akan melakukan kesimpulan yang sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa jadi proses coaching pasti melalui beberapa tahapan atau alur, gitu ya Bapak Ibu ya. Tahapan atau alur proses coaching ini juga banyak jenisnya ya Bapak Ibu. Jadi tadi ada yang namanya PEDI, ada yang namanya grow, ada yang namanya grow me, step by step dan seterusnya, Bapak Ibu. Salah satu jenis tahapan coaching adalah grow. Jadi seorang coach bisa menggunakan salah satu jenis tahapan coaching tersebut untuk membantu coachee dalam mencapai tujuan dan mengatasi tantangannya. Nah, sementara untuk instrumen coaching juga memiliki beberapa jenis Bapak Ibu. Ya, jadi instrumen itu ada yang namanya Journey Window, ada Role Map, ada juga yang namanya Six Thinking Hat, ada yang juga namanya Ethic dan lain sebagainya ya Bapak Ibu ya. Tapi tadi kita sampaikan dengan menggunakan instrumen Role Map. Namun dalam proses coaching, kita bisa menggunakan salah satu instrumen yang sesuai dengan konteks yang dihadapi oleh coachee. Seperti itu. Baik. Oke, tadi kita mengawali dengan pretest, maka saya mengakhiri dengan post-test. Kenapa saya menggunakan pretest dan post-test? Karena indikator hasil belajarnya adalah kita menggunakan kata kerja operasional menjelaskan. Sehingga eh, metode evaluasi yang saya akan gunakan adalah pretest dan post-test. Post-test ini nanti pertanyaannya kurang lebih sama dengan apa yang saya tanyakan di pretest tadi, dan waktu yang saya gunakan juga sama 15 menit. Baik Bapak Ibu, tetap kita menggunakan live worksheet ya Bapak Ibu ya. Eh, ini linknya akan saya share ke Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengerjakan dengan menggunakan gadget atau laptop masing-masing, waktunya kurang lebih 15 menit. Oke, silakan Bapak Ibu. Oke, terima kasih, Prime Memory. Baik, tadi juga diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa ya Bapak Ibu ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan keberkahan eh, untuk kita semua. Baik, berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing, kita mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi, tahapan, dan instrumen coaching kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dari saya, dari perkataan dan perilaku saya. Mohon dibuka pintu maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kapan-kapan kita bisa berjumpa lagi. Sekali lagi, terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.